Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tuqsamun nafahat wa tughfaru dhunub wal khati'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad. Tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil ajsam wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya para habaib, para kiai, para asatidah, para tokoh masyarakat, para sepuh dan lain-lainnya, wabil khusus sahibul majlis, ad-da'i ilallah, guru kita Al-Habib Saleh Assegaf dan saudara-saudara beliau Al-Habib Ali Assegaf, Al-Habib Abdullah bin Isa Al-Haddad, yang baru saja menyampaikan ceramah kepada kita Al-Habib Abdul Qadir Al-Bahar. Kemudian ada Al-Habib Faisal Al-Haddad, juga Al-Habib Umar bin Zain Al-Attas, para habaib lain yang mohon maaf saya tidak sebut nama satu persatu dari banyaknya. Cuma kita semua di sini sama-sama punya harapan nama-nama kita dikenalnya di hadapan Nabi. Alangkah indah orang yang mencari dan memburu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga orang itu dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang masih ada di zaman sekarang orang dikenal sama Nabi? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Jawabnya ragu. Mau bilang ada, enggak tahu dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa tahu keadaan umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Wafat aku baik buat kalian, hidup aku baik buat kalian. Tu'radu alayya a'malu ummati, diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. Tuh dalilnya tuh. Jadi ini sekarang kita kumpul di sini nih. Apa alasan kita kumpul? Karena cinta kepada Nabi Muhammad, betul. Apalagi bulan 12 Rabiul, Masya Allah, ini tanggal 12 Rabiul Awal. Kita kumpul di sini karena memang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat kabar. Beliau tahu tentang perkumpulan kita. Makanya kalau mau mejeng, ini laki-laki mau mejeng, mejengnya sama Nabi. Betul. Kenapa? Ingat loh, dilihat sama Nabi nih. Keren gak? Perempuan begitu juga.
Ingat, kita duduk di sini diperhatikan oleh Sayyidina Muhammad. Apa enggak keren tuh? Apa enggak keren? Jadi bukan live kepada manusia, ini live-nya kepada Sayyidina Muhammad. Beliau menjelaskan, tu'radu alayya a'malu ummati, diperlihatkan kepadaku itu amal-amal umatku. Dikasih lihat amal-amal umatku. Jadi beliau ini dikasih lihat. Makanya ada dalam kitab tentang kitab sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam kitab itu yang namanya Subulul Huda war Rasyad. Itu ada satu kutipan cerita. Jadi satu orang, di dalam kitab itu dijelaskan ada satu orang ngimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita biar bisa mimpi, amin. Betul. Ini diceritakan. Karena yang namanya ngimpi Nabi itu, mimpi berjumpa dengan Nabi itu benar. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Siapa orang yang mimpi aku di waktu tidur berarti dia benar-benar mimpi aku. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Syaitan enggak bisa menyerupai diriku. Enggak dikasih izin itu setan. Setan mau nyerupai Nabi, hancur itu setan. Enggak bisa, enggak diizinkan oleh Allah. Jadi dalam kitab itu dijelaskan ada seorang mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tentang fuqaha, para ulama? Mereka itu melakukan acara peringatan kelahiranmu. Kayak kita sekarang nih lagi bikin acara maulidnya Nabi. Maka beliau menjawab dalam mimpi itu, apa tujuannya? Maka dijawab, tujuannya gembira terhadap kelahiranmu. Girang, senang terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban istimewa yang keluar dari lisan beliau di dalam mimpi itu dijelaskan, man fariha bina farihna bihi. Siapa orang yang bergembira kepadaku, maka aku pun bergembira kepadanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa enggak keren ini majelis? Keren enggak? Keren. Majelis digembirakan bukan sama manusia biasa. Datang kita di sini ada yang senang. Siapa yang senang? Yang senang adalah yang apabila beliau senang maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang senang Nabi Muhammad, Masya Allah. Ini beliau. Majelis-majelis seperti ini jelas menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tujuan dalam majelis ini untuk menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan, tu'radu alayya a'malu ummati, diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku, in wajadtu khairan hamidullah, apabila aku dapatkan amal-amal umatku bagus maka aku bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dhalik, dan apabila aku dapatkan umatku selain dari itu. Kalau amal-amal kita nggak bagus, kalau amal-amal kita jelek, itu beliau dapat laporan. Makanya kita kalau nggak bisa nyenengin Nabi, paling nggak jangan ngeselin dah. Betul? Jangan ngeselin Nabi, jangan bikin Nabi sedih. Kalau umatnya ini melakukan kesalahan, melakukan dosa, yang sedih siapa? Sayyidina Muhammad.
Maka beliau mengatakan, istaghfartullah lakum, aku yang beristighfar kepada Allah untuk kalian. Jadi kita yang bikin salah, Nabi yang istighfar. Kita yang bikin dosa, Nabi yang minta maaf sama Allah. Gimana nggak hebat punya Nabi kayak begitu. Maka alhamdulillah, ini banyaknya majelis-majelis maulid. Alhamdulillah. Ya, ini sampai ujung tadi rame, Masya Allah. Ini kan satu syiar. Satu syiar. Apa tujuan kita semua dari ujung sono sampai semua di sini? Tujuannya adalah untuk bisa menggembirakan Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini cerita-cerita tentang maulid penting. Karena kita dikatakan oleh Imam Ghazali, al-mahabbah thamaratul ma'rifah. Kita bisa jatuh cinta itu karena ada perkenalan. Bisa jatuh cinta karena ada perkenalan. Makanya luar biasa, di dalam maulid itu dikenalkan sosok mulia Sayyidina Muhammad. Sosok yang manusia sempurna, sosok manusia pilihan Allah. Kita banyak dengar dalam peringatan maulid, sehingga ketika kita hadir maulid, hati kita terus tersirami di dalam cinta dan kerinduan kepada Sayyidina Muhammad. Makanya luar biasa ini. Beliau ini perlu kita banyak dengar ceritanya. Kenapa? Untuk membuat motivasi pribadi kita, biar kita semangat. Karena kalau bicara tentang kemuliaan beliau, semuanya mulia. Kalau ada sifat yang baik, tentu yang Rasul SAW lebih daripada itu. Bahkan ada sesuatu yang di hadapan kita itu jelek, tapi buat Nabi bagus. Buat kita nggak bagus, tapi buat Nabi keren. Apa itu misalnya? Misalnya dah, ini kira-kira nih numpang nanya nih, kalau saya lagi bicara begini, tahu-tahu saya ngeludah, enak gak dilihatnya? Nggak enak banget. Apa ya, beb janta apa ya? Janta ya. Masya Allah, nggak pantas. Tapi beda dengan Sayyidina Muhammad. Itu Qatadah datang kepada Nabi, matanya itu udah keluar, ngampleh. Udah ngampleh keluar itu matanya. Qatadah tahu, nggak langsung ke tabib, nggak langsung ke dokter, langsung ke Nabi. Langsung, ya Rasulullah, tolong balikin mataku. Tuh. Itu dibalikin sama Nabi. Dipakein ludahnya beliau, dibalikin matanya oleh Rasul, dipakaikan ludah beliau. Maka subhanallah, itu kembali seakan-akan matanya itu tidak terkena apa-apa, normal. Bahkan Qatadah meriwayatkan bahwasanya mata yang diservis oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam penglihatannya lebih tajam daripada mata yang sebelahnya. Dan apabila yang sebelahnya sakit mata, maka mata yang diservis oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sakit mata. Sallu ala Nabi. Tuh ludahnya Nabi. Ini cerita ini sebenarnya kita sering dengar dalam qasidah. Dalam qasidah Qomarun. Ayo anak-anak, ada yang hafal gak Qomarun? Qomarun, ayo Qomarun, Qomarun sidnan Nabi, Qomarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan Nabi, wa jamil.
وريق المصطفى يشفي العليلة الله الله وعين قتادة تأخذها دليلا الله الله. Udah sampai situ aja. Ini dia tadi yang kita ceritain. Wariqul Mustafa, ludahnya Al Mustafa sallallahu alaihi wasallam itu jadi obat. Tuh dalilnya, matanya Qatadah. Masya Allah. Bahkan bukan sekedar Qatadah, diceritakan Sayyidina Ali juga begitu. Dalam perang Khaybar, ini perang Khaybar, perang umat Islam melawan Yahudi. Yahudi di zaman Nabi nggak bekutik. Yahudi di zaman Nabi nggak bisa apa-apa. Islam baik. Begitu datang Rasul dari Mekah ke Madinah, itu membuat perjanjian damai, tidak boleh ada yang saling menyakiti antara Muslim dengan Yahudi. Islam baik, cinta damai. Dasar Yahudi pengkhianat, terus mengkhianati. Sampai itu Yahudi menghasut bangsa Arab untuk nyerang umat Islam di kota Madinah, yang kejadian itu dinamakan perang Khandaq. Jadi perang Khandaq tuh umat Islam diperbutin sama bangsa-bangsa Arab pada saat itu karena dihasut oleh Yahudi, tapi nggak berhasil. Gantian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyerang Yahudi Khaybar. Beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan, besok yang megang bendera kepemimpinan adalah sifat mereka orang yang cinta kepada Allah dan Rasul dan dicinta oleh Allah dan Rasul. Sayyidina Umar bilang, aku nggak pengen jadi pemimpin kecuali pada saat itu. Bukan pimpinannya yang dipengenin, tapi labelnya, mereknya. Orang yang pimpinannya itu cinta Allah dan Rasul dan dicinta oleh Allah dan Rasul. Besoknya kumpul, Rasul nyari Sayyidina Ali. Aina Ali bin Abi Thalib? Mana dia Ali bin Abi Thalib? Subhanallah, ternyata Sayyidina Ali lagi sakit mata. Sakit mata, nggak bisa lihat. Ya Allah, orang kan perasaannya pengen banget tuh kayak begitu. Tapi subhanallah, dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali matanya bengkak, sakit mata, nggak bisa ngelihat. Itu cukup pakai ludahnya Nabi. Cukup pakai ludahnya Nabi, dipakein ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu langsung baik matanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Langsung baik, langsung mimpin. Wah, mimpin peperangan Khaybar. Itu pintu gerbang yang gak kuat diangkat kecuali 40 orang. Allah subhanahu wa ta'ala kasih keramat kepada Sayyidina Ali. Beliau sendiri diangkat itu pintu, dijatuhkan ke tanah. Allah kasih kemenangan di tangan Sayyidina Ali. Tuh berkah apa? Berkah ludahnya Nabi Muhammad. Ini kita baru bicara ludah, baru bicara ludah yang kalau di kita itu nggak enak, tapi buat Nabi beda. Apalagi habis kita makan jengkol, sedap tuh ludahnya tuh. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ludahnya adalah ludah yang keluar dari lisannya Al-Quran.
Kita kalau nyium anak bayi enak baunya, betul. Kenapa? Nggak punya dosa itu anak. Nah ini wanginya Sayyidina Muhammad SAW lebih dari itu. Makanya pernah beliau ngeludah di sumur, namanya di Madinah sumur Budha'ah. Itu sumur setelah Rasulullah kumur-kumur beludah dalam itu sumur sahabat-sahabat kalau sakit diambil air di situ, dia ambil air di sumur diminum, itu jadi penyakit, sembuh daripada penyakit, jadi obat. Masya Allah, berkah daripada ludahnya Nabi Muhammad. Jadi hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini kita di sini nih dengerin kayak begitu kan lama-lama jadi hati cinta kepada Nabi, betul. Nah disitulah rahasia kenapa ulama ngajarin kita bikin maulid. Makanya jazakumullah khair Habib Soleh berjuang di tempat ini, berdakwah di tempat ini, ngumpulin orang untuk cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan ini semua kita yang berada di sini nanti kita juga di akhirat sama-sama, amin. Ya, bersama Habib Soleh dan bersama guru-guru beliau Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf dan para guru-guru yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang membuka hubungan hati kita kepada Sayyidina Muhammad, yang menjadikan hati kita hati yang mempunyai ikatan yang erat, hati yang mempunyai ikatan yang kuat kepada Sayyidina Muhammad. Berharap kepada Allah yang datang ke tempat ini yang punya permasalahan insya Allah diselesaikan oleh Allah, yang punya utang dibebaskan oleh Allah, yang punya hajat disampaikan hajatnya, dosa kita dimaafkan, semua kita wajah-wajah kita dikenal di hadapan Nabi Muhammad SAW dan diberikan keberkahan tentunya insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini perkumpulan majelis yang menyambung daripada majelisnya para salihin, yang bersambung dengan majelisnya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan majelis ini majelis yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, ini saja yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebih wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.